Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada saat hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama. Jadi sebelum kita memulaikan segala sesuatu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Memberikan kami perlindungan, penaungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Mencukupi segala keperluan kami, memberikan ke kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan cabaran yang memberikan pengajaran bagi setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan, pada saat hari ini kami terus menyerahkan bagi atur cara kami ini ke dalam tangan Engkau, di dalam kami mengadakan ibadah di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, bersama dengan keluarga. Biarlah Engkau juga terus menyertai kami ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam kami memuji menyembah Engkau, dan kami akan belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Guna pakaikanlah hamba-Mu pada saat hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diperingatkan, kami ditegur, dan kami dikuatkan ya Tuhan. Dan biarlah kami juga terus memfokuskan diri kami ya Tuhan, untuk terus belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Tuhan, kami menyerahkan bagi setiap pribadi kami. Bukalah mata rohani kami, telinga rohani kami, hati rohani kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap pribadi kami. Dan biarlah Engkau juga terus memberikan hikmat pengetahuan kepada kami, untuk kami lebih mendalami maksud Engkau di dalam setiap perkataan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-25. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-18 sampai yang ke-25 ya. Saya akan membaca untuk kita ya. Tajuk yang di atas, pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-8, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan kerinduan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka sahaja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Nah, daripada teks pembacaan kita tadi, saya mengangkatkan satu tema untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini, ya, yaitu Tuhanlah pengharapanku, ya, Tuhanlah pengharapanku. Nah, jadi kalau kita melihat daripada teks pembacaan yang kita bacakan ini, ya, pada saat hari ini kita tahu Tuhan itu pengharapan kita. Nah, pengharapan itu ya dapat kita
maksudkan, dapat kita mengertikan ya dari sebagai pemohonan ya, sebagai pemohonan ataupun minta keinginan supaya sesuatu itu terjadi sesuai dengan keperluan serta keinginan kita. Nah, pasti ya setiap pribadi kita mengalami hal yang seperti itu. Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu ya. Dan pengharapan kita itu juga kita mau kan itu sesuai dengan rencana kita ya, bukan apa yang terjadi. Kalau dia lain daripada rencana kita akan menyoal kenapa begini Tuhan ya, kita akan soalkan itu di dalam diri kita. Nah, jadi di sini kita melihat jika pengharapan itu tidak berdiri sendiri ya, pengharapan itu tidak hanya berdiri sendiri tetapi bergandengan dengan iman kita ya. Saya telah ajarkan kita tentang iman selama ini ya, saya harap kita paham. Nah, karena iman yang membuatkan kita memiliki pengharapan ya, kepercayaan membuatkan kita, dan iman yang membuatkan kita memiliki suatu hal, yaitu pengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini adalah pengharapan itu sangat berbeza ya. Dia sangat berbeza dengan keinginan. Jangan pernah samakan pengharapan kita kepada Tuhan itu dengan keinginan kita. Jangan pernah samakan. Kalau kita pernah samakan, mulai dari saat ini ya, mulai dari saat ini kita harus ya membezakannya. Nah, kalau kita melihat keinginan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan kedagingan kita ya, dia memuaskan kedagingan kita. Tetapi pengharapan ini adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu sangat berbeza ya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hidup di dalam pengharapan ini adalah hidup berdasarkan kepada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ya. Karena di dalam Dialah ya ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mendalam lebih dalam lagi ya, kalau kita melihat ya, meskipun kita memiliki pengharapan akan kemuliaan kita ya, yang kekal di dalam diri kita, kita harus rela ya, rela untuk menderita ya di dalam dunia ini. Jadi hidup dan keselamatan Kristus ya itu ya harus kita jalani di dalam diri kita. Nah, pengharapan itulah yang akan kita nikmati di dalam kehidupan roh kita ya. Jadi hidup dan keselamatan itu bersifat ya sudah terjadi di dalam kehidupan kita ya. Dan nah, jadi di sini kita melihat ya, setiap kita pasti selalu mengharapkan bahwa perjalanan kehidupan kita baik-baik saja, tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah, tanpa ada tentangan. Itu yang kita maukan di dalam diri kita ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun kalau kita melihat di sini, Tuhan selalu inginkan kita menjadi kuat seperti Raja Wali ya, yang meskipun harus menghadapi badai tetapi mampu untuk terbang tinggi ya, mampu untuk terbang tinggi. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri ya. Tuhan sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti ya, yang tidak pernah mengecewakan kita ya. Jadi di sini kita harus yakin akan pengharapan bahwa Yesus itu adalah ada jalan keluar di dalam apapun yang kita hadapi ya. Nah, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, jalan keluar ya sudah tersedia bagi kita. Yang penting saudara-saudari, kita imani setiap perjalanan kehidupan kita ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa dan harus kita memperingatkan diri kita ya, permasalahan
kesulitan yang kita hadapi pada saat hari ini bukan akhir daripada segala-galanya, ya. Bukan akhir daripada segala-galanya. Tetapi, ya, kita belajar tekun, ya. Belajar tekun dengan penuh motivasi, ya, dalam pengharapan kita. Karena itu adalah syarat untuk kita boleh memiliki pengharapan yang berkemenangan, ya, di dalam perjalanan diri kita. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita tadi itu, ya, yang kita pahami yaitu agar kita berharap kepada Tuhan, ya. Jadi hindari ataupun jauhkan diri kita berharap kepada manusia, sebab pasti kita mendapatkan kekecewaan, ya, di dalam diri kita. Jadi berharaplah kepada Tuhan, ya. Berharaplah kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, ya. Lalu mungkin kita timbul, ya, bagaimana pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, mungkin kita pikirkan demikian, ya. Dan seringkali kita menuju ataupun menemukan jalan yang sangat buntu, yang tidak ada jalan keluar bagi kita di saat kita menghadapi tantangan. Atau mungkin, ya, pada saat hari ini kita rasakan, oh, tidak layak lagi saya di hadapan Tuhan, ya. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita akan belajar, ya, belajar bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Pada hari ini kita akan belajar 3 hal, ya, bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Mungkin selama ini di dalam PKP ini kita telah hilang pengharapan, hilang bagaimana kita mengharapkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat hari ini kita akan kembali lagi selidiki kehidupan kita lagi, ya. Yang pertama adalah pengharapan orang percaya itu pasti ada, ya, di dalam ayat yang ke-21, ya. Pengharapan orang percaya itu pasti ada, ya. Tetapi dalam pengharapan, ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Allah. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, di dalam ayat yang ke-21 menekankan kepada kita bahwa baik penderitaan yang kita alami, ya, itu maupun kesia-siaan yang kita alami, ya, semua itu bersifat sementara dan akan digantikan dengan kemerdekaan yang mulia. Nah, jadi di sini kita melihat dengan sejelas-jelasnya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam ayat ini telah menjelaskan kita sejelas-jelasnya, ya. Dan kita katakan kenapa begini, kita soalkan sekarang. Sebenarnya permasalahan kita hadapi itu dari dulu lagi, ya, sampai kepada tahap kita. Dan firman Tuhan juga memperingatkan kita hal yang sama juga, ya. Jadi apapun yang kita alami itu tidak selamanya kita hadapi, ya. Apapun yang membawa hal yang tidak baik kepada kita itu, ya, bukan selamanya juga kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kita diperingatkan, ya, kepada kita bahwa semua itu bersifat sementara dan pasti digantikan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, bahwa Paulus, ya, menyatakan penderitaan itu sifatnya seperti orang yang bersalin, ya. Mungkin kita lelaki maupun orang yang seperti saya, kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Tetapi wanita ataupun ibu ataupun istri kita yang pernah melahirkan, ya, pasti mereka menghadapi hal ini, ya. Mereka menghadapi hal ini, ya, bagaimana sakitnya bersalin, tetapi kita melihat, ya, pada akhirnya kesakitan itu hilang setelah melihat bayi, ya, seperti itulah seorang ibu berkata. Nah, jadi di situ terletaknya antara hidup dan mati,
ya, hidup dan mati, ya. Nah, kenapa dikatakan hidup dan mati? Karena ada sebahagian wanita di saat dia melahirkan, ketidakmampuan dia, keterbatasan tubuh badannya membuatkan dia hilang nyawa, ya. Jadi itu yang dikatakan ibu-ibu ini pengorbanan mereka itu sangat-sangat besar, ya, sangat-sangat besar, tidak dapat dibalas maupun tidak dapat kita lakukan apa-apa karena hal yang seperti itu. Nah, jadi ketika bayi tersebut lahir ke dunia, rasa sakit itu langsung akan hilang, betul kan, ibu-ibu sekalian? Nah, karena digantikan dengan sukacita, ya, digantikan dengan sukacita. Ini adalah ilustrasi, ya, ilustrasi yang diberikan gambaran kepada kita. Ya, ibu-ibu pasti paham hal yang seperti itu. Nah, percayalah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat segala penciptaan akan dibebaskan, segala ciptaan yang mengeluh akan menjadi ciptaan yang mulia, ya. Nah, di sini bukan saya suruh Anda mengeluh, ya, dengan oh Tuhan begini-begini, bukan, ya. Tetapi kita harus menjalani kehidupan kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat orang yang percaya tidak boleh selalu berpusat ataupun fokus dengan permasalahan, penderitaan yang kita alami, ya. Jadi karena yang kita harus lihat itu, kita harus fokus itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan kita. Rencana Allah itu di dalam kehidupan kita, akhir daripada semua yang berlaku. Jadi sebagai orang yang percaya, yang kita nantikan itu adalah kemuliaan yang dinyatakan lewat daripada apa yang terjadi. Nah, ini sama hal dalam apapun cabaran yang kita hadapi, ya. Mungkin kita selama ini melihat kepada permasalahan itu, fokus kepada permasalahan itu sahaja, ya. Jadi pada saat hari ini saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajarlah diri kita, ya, memiliki pengharapan yang seutuhnya, ya, dan jangan terlampau melihat kepada permasalahan yang kita hadapi, tetapi lihat kepada berkat ataupun kepada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan di dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah pengharapan manusia membuahkan hasil yang baik, ya. Jadi pengharapan manusia, ya, membuahkan hasil yang luar biasa di dalam ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Nah, suatu hal yang sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita lakukan, tetapi ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya, ya, kalau kita melihat sebagai orang yang percaya, di sini kita yakin bahwa semua kejadian yang ada di dalam diri kita itu di bawah penguasaannya Allah, ya. Tidak ada suatu kejadian pun yang luput daripada pandangannya, termasuk kejadian yang buruk, yang merugikan, yang tidak kita suka, yang menyakitkan kita, ya. Itu pasti akan terjadi di dalam diri kita, ya. Itu pasti Tuhan lihat, Tuhan nampak. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ya, di sini kita melihat bahwa kita harus yakin bahwa Allah akan mengerjakan, ya, hasil yang amat baik bagi saya dan Anda. Ya, mungkin kita katakan, oh Tuhan, tak mungkin ini terjadi. Oh Tuhan, kenapa? Ya, mungkin kita soalkan demikian. Nah, banyak orang di dalam muka bumi ini, ya, cenderung kepada bagaimana mereka mencapai kejayaan, ya, daripada mereka lebih cenderung fokus kepada kejayaan, ya, dan mereka sangat tidak mau mengalami kegagalan, ya, kegagalan. Nah,
jika pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan sekantong emas, maka kita akan dikatakan orang yang sangat berjaya, ya. Nah, jika kita tidak, kita akan disebut gagal. Itu definisi yang dikatakan orang yang berjaya, ya, di dalam dunia. Itu definisi. Nah, kalau kita memiliki segulung ataupun selambar ijazah, maka kita juga dikatakan sebagai orang yang berjaya. Nah, jika kita tidak, ya, maka kita dikatakan gagal, ya. Dan juga jika kita sanggup, ya, memiliki, mengejar apa yang kita maukan, itu kita berjaya, ya. Nah, namun jika kita tidak memilikinya, kita juga dikatakan orang yang gagal. Nah, memang manusia sesungguhnya tidak sanggup, ya. Namun Roh Kudus senantiasa memberikan pertolongan, ya. Orang-orang dunia tidak mau tahu dari mana dan bagaimana kita memiliki emas, bagaimana kita memiliki ijazah, bagaimana kita memiliki apa yang kita inginkan. Yang paling penting bagi dunia ini adalah yang hasilnya saja. Mereka tidak melihat proses. Mereka tidak mau tahu bagaimana usaha kita. Tidak. Yang mereka mau itu hasil. Mereka mau banggakan hasil kita, ya. Jadi kita belajar, ya. Kita belajar melalui hal ini di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, sekalipun orang yang percaya diselamatkan dari pengharapan, ya, walaupun semua itu tidak pernah kita lihat, ya, dengan mata kepala kita sendiri, ya, kita harus tahu, saudara-saudari, ya, di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, iman kita itu mesti teguh, ya. Jadi kalau kita melihat dalam suatu pepatah yang mengatakan lebih baik mencoba daripada gagal mencoba, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke Roma 8 ayat yang ke-26, ia akan membantu menyelesaikan segala kesulitan kita. Nah, jadi di dalam perjalanan kita itu kita coba melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Kita coba melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun yang kita hadapi, kalau kita coba dan kita mau dan kita tidak takut untuk gagal, ya, maka dengan itu, ya, maka dengan itu kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, ya. Pasti mendatangkan hasil yang sangat-sangat luar biasa di dalam diri kita. Dan yang ketiga, ya, pengharapan orang percaya merupakan kemuliaan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada akhir hidupnya akan dimuliakan Tuhan di dalam ayat yang ke-30. Nah, ini bermaksud jika kita menderita sementara di dalam muka bumi ini, nah, itu adalah merupakan sebuah proses menuju kepada kemuliaan kita yang nantinya, ya. Nah, kemuliaan kita akan dibayar dengan kesetiaan kita beriman kepada Yesus. Walaupun terkadang penderitaan yang kita harus hadapi itu harus kita lewati, susah senangnya harus kita tempuhi dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, apapun yang kita harapkan pada saat hari ini, terus mengharap kepada Tuhan. Yang satu-satunya tetap ada bagi saya dan Anda, ya. Nah, daripada hidup ini, ya Tuhan, daripada hidup ini, ya, Tuhan, ya, pasti akan memberikan kemuliaannya bagi saya dan Anda. Nah, jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kita, memperingatkan kita, ya, akan pengharapannya kita kepada Tuhan itu adalah
suatu yang pasti luar biasa kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, karena pada saat hari ini kami diperingatkan untuk terus beriman, terus mengharapkan Engkau ya Tuhan, dikala kami merasakan ketidakmampuannya kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau juga terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, maupun tantangan yang sangat besar pada kami pada saat hari ini ya Tuhan, di dalam kami menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada setiap pribadi kami, cukupilah segala keperluan kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan kami ya Tuhan, dan biarlah kami terus memandang Engkau sebagai pengharapan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati bagi seluruh anggota jemaat Tuhan yang pada saat hari ini berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Lawati mereka yang Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka pelindungan, penaungan yang daripada Engkau Tuhan. Cukupilah segala keperluan yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka, hasil usaha mereka, cucuk tanam mereka ya Tuhan. Baik anak-anak mereka yang bersekolah di rumah Tuhan, berkati anak-anak mereka yang Tuhan. Berikanlah hikmat pengetahuan kepada anak-anak mereka yang Tuhan, maupun yang berada dimanapun saja anak-anak mereka yang pada saat hari ini, dari sekolah rendah sampai kepada peringkat yang tertinggi sekalipun ya Tuhan. Berkati bagi seluruh pribadi mereka ini ya Tuhan. Biarlah mereka terus melihat bagaimana Engkau bekerja, memberikan hikmat pengetahuan yang daripada Engkau Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi anak-anak kami bertumbuh besar. Biar mereka terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau juga terus memberkati bagi seluruh pribadi yang mengalami kelemahan tubuh pada saat hari ini, baik saudara-saudari kami yang terjangkit dengan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, lawati seluruh pribadi mereka pada saat hari ini. Biarlah mereka terus merasakan pengharapan yang daripada Engkau, merasakan kuasa penyembuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah mereka terus melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus melawati seluruh pribadi kami pada saat hari ini. Berikanlah kami kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, berkati bagi seluruh pribadi kami ya Tuhan pada saat hari ini. Pakailah kami seturut dengan kehendak Engkau. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, oleh karena penyertaan Engkau yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, maupun di dalam ibadah kami ya Tuhan. Berilah kami semangat yang luar biasa untuk senantiasa mengadakan ibadah kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena itu yang membuatkan kami senantiasa kuat, dan juga taruhlah kerinduan yang mendalam di dalam hati pribadi kami, untuk kami senantiasa rindu untuk terus bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami, jemaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bagi seluruhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan, dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat malam. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.